Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan lanjut untuk pembelajaran komputer akuntansi, di mana pada pagi hari ini akan saya lanjutkan tutorial untuk menginputkan transaksi PT Zalia. Kita akan mulai dari dokumen 21 sampai dengan dokumen 30. Kemudian nanti akan dilanjut dari dokumen 31 sampai dengan dokumen 37. Nah, kemudian perlu disiapkan soalnya dulu. Ini soal yang PT Zalia ya. Kita ke dokumen 21. Dan selain itu, selain soal yang ini, alangkah lebih baik kalau kalian punya soal yang cetak. Sehingga dalam mengerjakan itu kalau menggunakan yang cetak ini itu nanti akan lebih mempermudah. Nggak usah bolak-balik minimize ini word-nya. Nah, kita lanjut ke dokumen 21, tapi sebelum itu kita buka dulu mayapnya. Open. PT Zalia, open, oke, no. Nah, kita cek dulu transaction journalnya. Kita mulai date from tanggal 1 bulan 1 tahun 2016 sampai terakhir hari ini. Kita bisa klik all. Nah, di all ini akan dimunculkan semua transaksi yang sudah kita record, sudah kita catat, ya kan? Terakhir itu kita ada transaksi tanggal 16 purchase ke PT Ginanjar. Tanggal 16 Desember 2016. Ini untuk pencatatan diskon, ini transaksi sebelumnya. Nah, pembelian ke PT Ginanjar tanggal 16 itu adalah transaksi dokumen nomor 19. Nomor 19 ini. Kemudian dokumen nomor 20 adalah kas kecil. Nah, karena kas kecilnya kita menggunakan dana tetap, maka ini tidak kita inputkan sekarang, tapi akan kita inputkan nanti di akhir ketika pengisian kembali dana kas kecil. Nah, berarti kita lanjut ke dokumen 21. Dokumen 21, nota kredit, ini adalah bukti transaksi retur pembelian. Artinya, kita membeli barang dari PT Ginanjar, kemudian setelah kita cek ada 1 unit GSA 36 dan 1 unit GSA 24 itu yang tidak sesuai atau rusak barangnya. Maka kita kembalikan ke PT Ginanjar. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung inputkan. Ini kita close ya. Caranya, kita bisa klik menu purchase, kemudian enter purchase, lalu suppliernya kita pilih PT Ginanjar, lalu kita masukkan ID-nya, nomor nota kreditnya ya, NK PS 17 12, tanggalnya tanggal 17 bulan 12 tahun 2016. Lalu ini layoutnya kita ganti dulu menjadi item. Oke, kemudian bill, kita isi barang yang dikembalikan yaitu men 1 GSA 36. Harganya sudah otomatis ya, sesuai harga beli dulu. Kemudian men 1 GSA 24. Nah, kemudian subtotal barang yang kita retur, yang kita kembalikan 26312. PPN-nya 10%, 2631200. Total returnya adalah 28943200. Nah, ini. Kemudian kita bisa Ctrl R dulu jurnalnya. Karena kita mengembalikan barang, otomatis utang kita, kan kita belinya kan secara kredit dulu ya kan. Maka
utang kita berkurang. Di sini account payable-nya di debit. Kemudian kita mengembalikan barang, berarti ada barang yang keluar. Makanya di sini barangnya di posisinya kredit. Maka ini sudah sesuai jurnalnya, maka kita oke. Lalu kita record. Setelah itu kita klik register. Kita masukkan date from-nya 11/16 sampai hari ini ya. Kemudian kita klik return and debit. Nah, ini ada satu transaksi return and debit ke PT Ginanjar. Kita klik apply to purchase. Kita selisihkan ke pembelian, sehingga pembelian kita itu nanti berkurang, ya kan? Di buku besar pembantu kita nanti berkurang utang kita. Kita klik apply to purchase. Di sini hanya ada satu pembelian ya, yaitu pembelian tanggal 16. Kemudian date ID-nya kita masukkan NKPS 17/12. Date-nya tanggal 17 bulan 12 tahun 16. Kemudian amount of plate-nya kita klik dan tab. Nah, kemudian diskon ini kita biarkan seperti ini, tidak apa-apa, karena kita melakukan retur ini masih dalam periode diskon. Nah, masih dalam periode diskon, sehingga ketika masih ada dalam periode diskon, maka ini otomatis muncul. Nah, tapi ini tidak apa-apa, ini bisa kita biarkan seperti ini. Atau kalau nggak mau ya kita hapus, tidak apa-apa, tidak ngaruh. Nah, ngaruhnya adalah ketika nanti pas kita melakukan transaksi pelunasan utang. Nah, itu nanti kita bisa hitung lagi diskonnya. Atau kalau nanti di Mayap sudah terhitung diskonnya, ya kita tidak usah menghitung lagi. Nah, kemudian di sini amount of plate-nya 28.943.200. Kemudian out of balance-nya 0. Kita bisa record. Ini kalau di Ctrl R dulu jurnalnya seperti ini. Debit from NKPS 17/12, account payable debit credit 28.943.200. Record. Nah, sehingga di sini return and debitnya hilang, ya kan, karena kita sudah kurangkan ke pembelian kita. Kita bisa close. Nah, lanjut dokumen 22. Bukti kas keluar. Pelunasan atas pembayaran kredit tanggal 18 November 2016 dengan cek bank BNI nomor C2357, nominal sebesar 321.552. Bukti kas keluar berarti kita membayar ke PT Sedar. Ya kan, kita beli barang secara kredit kan. Nah, sekarang kita bayar ke PT Sedar. Caranya berarti kita ke purchase, kemudian pay bill. Lalu suppliernya kita pilih PT Sedar. Kemudian pay from account. Nah, kita bayar lewat menu akun cash in bank karena lebih dari 1 juta ya. Dan di sini nomor ceknya kita isikan, nomor bukti transaksinya BKK 1207. Tanggalnya tanggal 18 12 16. Amount jumlah yang kita keluarkan 321.552. Pelunasan atas pembayaran kredit tanggal 18 November. Berarti, nah ini kan ada dua transaksi ya kan, kita punya utang ke PT Sedar itu ada dua. Tanggal 18 November dan tanggal 4 Desember. Kita mau melunasi yang tanggal 18 November. Berarti di amount of plate ini kita klik yang sejajar dengan tanggal 18. Maka di sini kita klik lalu tab. Pencet tombol tab ya, atasnya caps lock. Nah, out of balance-nya 0. Dan Ctrl R jurnalnya. Kita membayar utang. Berarti uang kita berkurang, cash in bank kita di kredit berkurang kan. Kemudian account payable utang kita juga berkurang kan, kita sudah bayar. Makanya utang kita berkurang. Kita oke. Lalu record. Dokumen 22 selesai. Sekarang dokumen 23.
Bukti kas masuk. Diterima dari CV Mapan, pelunasan atas penjualan kredit tanggal 18 November. Nomor faktur GS FGS 1811 dengan cek BCA nomor B78624. Nah, bukti kas masuk berarti kita menerima uang dari CV Mapan. Maka di sini kita bisa catat nominalnya sebesar 363.770. Kita bisa catat pada menu. Karena itu masih ada kaitannya dengan penjualan secara kredit, maka di sini kita pilih menu sales. Lalu receive payment, menerima pembayaran. Receive payment. Customernya kita pilih CV Mapan. CV Mapan, kemudian amount receive yang kita terima 363.770. ID-nya kita masukkan BKM 1204, tanggal 18 bulan 12 tahun 2016. Pelunasan atas penjualan kredit tanggal 18 November. Nanti kita melunasi dia melunasi yang tanggal 18 November. Berarti yang atas. Monoplatnya kita klik yang atas. Klik tab. Jurnalnya Ctrl R. Nah, di sini jurnalnya cash in bank karena kita terima uang dari pelunasan piutang ya. Cash in bank kita bertambah. Kemudian account receivable piutang kita berkurang karena piutangnya sudah dilunasi. Berarti kan piutangnya hilang, berkurang. Kita oke. Lalu record. Dokumen 23 selesai. Dokumen 24. Faktur penjualan dijual kepada PT Citra Amelinda. GSA 48 11 unit, GSA 36 9 unit, GSA 24 7 unit. Total penjualan 522.830, pajak 10%. Total piutang kita 575.113. Nah, berarti karena ini kita jual barang, berarti kita masukkan pada menu sales, lalu enter sales. Customer kita pilih, kita jual ke mana tadi? Citra Amelinda. Citra Amelinda, kemudian terminnya 3/10 net 30. Sudah sesuai ya. Invoice kita masukkan nomor fakturnya FGS 2112. Tanggalnya tanggal 21 bulan 12 tahun 2016. Ship jumlah barang yang kita kirim 11. Unit GSA 48. Harga kita jual pada harga 23.320. Lalu 9 unit GSA 36. Harga 18.040. Kemudian 7 unit GSA 24. Harga 14.850. Sebelas unit GSA 48. Harga 23.320. GSA 36 9 unit, 7 unit GSA 24. Totalnya 522.830, PPN 10%, 52283. Total piutang 575.113. Ctrl R dulu jurnalnya. Nah, di sini jurnalnya
account receivable. Karena kita jual barang secara kredit, maka di sini muncul account receivable atau piutang. Dan ini salesnya, penjualannya. Kemudian VAT out ini pajaknya 10%, 52.283. Cost of merchandise sold ini harga pokoknya. Dan yang merchandise inventory ini adalah jumlah barang yang keluar. Nah, karena kita jual kan berarti barang dagang kita kan berkurang, keluar ya. Maka di sini inventory-nya kredit. Oke, lalu record. Selesai. Dokumen 25. Voucher kas kecil. Nah, berarti kita bisa skip dulu. Nanti kita isi ketika pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen 26. Bukti kas keluar. Pembayaran angsuran utang Bank Jateng dengan cek BNI nomor C23558. Utang Bank Jatengnya 11.875.400, bunganya 1.979.808. Sehingga uang yang harus kita keluarkan 13.855.208. Nah, karena ini tidak ada kaitannya dengan pembelian, maka kita akan pakai menu banking, kemudian spend money. Kita mengeluarkan uang. Spend itu kan mengeluarkan, menghabiskan ya. Kita klik, kemudian pay from account, kita bayar lewat cash in bank. Kita masukkan nomor bukti transaksinya, BKK 1208, tanggalnya 21/12/2016, amount, jumlah yang kita keluarkan 13.855.208. Memo pembayaran angsuran bank. Kemudian akun yang didebit adalah yang pertama Bank Jateng Loan. Bank Jateng Loannya sebesar 11.875.400. Kemudian beban bunganya interest expense 1.979.808. Dan kita Ctrl R. Cash in bank kita berkurang sebesar 13.855, dan yang didebit adalah Bank Jateng dan beban bunga. Oke, lalu record. Dokumen 26 selesai. Sekarang dokumen 27. Dokumen 27 PT Warkom Mustika kepada PT Zalia. Berarti ini pembelian ya. Berarti kita beli barang dari PT Warkom Mustika. GSA 489 unit, GSA 36 11 unit, GSA 24 9 unit. Nah, karena pembelian, berarti kita catat pada menu purchase, enter purchase. Kita pilih suppliernya PT Warkom Mustika. Kemudian terminnya 2/10N30 sudah sesuai. Purchase, nomor fakturnya FAR 2212, tanggalnya 22/12/16. Bill, kita isikan jumlah barang yang kita beli, 9 unit A48, harga 18.656. Kemudian 11 GSA 36 14.432 9 GSA 24
harga 11.880. Total barang yang kita beli 433.576.000, pajaknya 433.576.600. Total utangnya adalah 476.933.600. Jurnalnya Ctrl R. Nah, karena ini kita beli barang, berarti utang kita bertambah, ya kan? Di sini di sisi kredit. Kemudian persediaan barang dagang kita juga bertambah, sini debit. Kita oke. Lalu record. Nah, kalau ada seperti ini, Mayap has detected that the supplier does not have an ABN recorded in the card file. It's recommended that a no ABN type tax code of 46.5% be applied to the length of this purchase order. Artinya ini, PT Warkom Mustika itu tidak punya ABN. Nah, kalau tidak punya ABN, maka dia akan dikenakan tarif pajak 46,5%. Ini tarif pajak yang berlaku di Australia. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau toko itu tidak punya NPWP, maka dia akan kena PPN-nya itu 46,5%. Tapi di Indonesia kan tidak seperti ini aturannya. Maka ini kita no. Would you like to change the tax code use? Akankah kamu mengganti kode pajak yang digunakan? Tidak. No. Dan dokumen 28, voucher kas kecil, ini bisa kita skip ya. Dokumen 29. Kepada Kepala Bagian Keuangan terjadi kesalahan pencatatan atas transaksi 10 Desember penerimaan dari PT Kirana Arta. Jumlah uang yang diterima sebenarnya 47080. Kita lihat dulu yang ada di soal ya. Terjadi kesalahan pencatatan atas tanggal 10 Desember. Kita coba cek tanggal 10 Desember. Kirana ada nggak transaksinya? Desember BKM 1202 11 Desember tidak ada. Nah, kalau tidak ada, berarti kita bisa skip dulu ini transaksinya. Kita bisa tinggal dulu. Dan dokumen 30 diterima dari Kepala Bagian Keuangan penjualan 1 unit mobil dengan harga perolehan yang dibeli tahun 2013 sehingga harga 279, mobil dijual dengan harga 150 juta. Nah, bukti kas masuk dari penjualan mobil. Maka kita bisa catat pada menu banking, receive money. Lalu kita masukkan ID-nya BKM 1206 tanggal 23/12/16. Amount receive, uang yang kita terima, mobil itu dijual dengan harga 150 juta. Kemudian memonya adalah penjualan mobil. Nah, kemudian yang perlu kita pikirkan adalah kita harus tahu dulu nilai mobilnya, kemudian nilai penyusutannya. Nah, kita tahunya dari mana? Dari trial balance. Nah, maka ini kita minimize dulu. Kita klik report, kemudian account, trial balance. Kita pilih yang di share ya, display.
Nah, di sini vehicle nominalnya adalah 297.250. Akumulasi penyusutannya 104.625. Nah, maka yang kita catatkan adalah ini yang ini tadi ya. Kita restore. Nah, kita di sini aja. Kita bagi 2. Kita isikan dulu mobilnya, mobil vehicle-nya 297.250. Kita bisa Ctrl R dulu ya, biar tahu posisinya mana. Nah ini, karena mobilnya kan dijual, berarti mobilnya itu harus dikredit. Nominalnya, nilainya itu harus kita nolkan dulu. Vehicle-nya 297.250. Kemudian akumulasi penyusutannya min 104.625. Angkanya dari ini ya, 104.625.000. Kemudian sisanya kita taruh pada gain or loss. Dua sembilan tujuh 297. Ini 297 ya. 297.250. Lalu kita Ctrl R. Jurnalnya. Cash in bank. Uang yang kita terima 150. Kendaraan yang kita hapuskan nominalnya 297.250. Kemudian akumulasi penyusutan yang kita hapuskan 104.26. Dua enam 104.625, kemudian gain or loss 42.625. Kita oke dulu. Kemudian ini kita cek dulu ya, ini ada yang balance enggak ini? Vehicle 279. Sorry, ini vehicle-nya 279. Berarti ini 279.000. Berarti salah. 279. Ctrl R. Oke. Lalu kita record.
279. Nah ya, 279. Kemudian dokumen 30. Dan dengan 30 selesai berarti ya. Nah, itu dokumen 30. Berarti dokumen 31 nanti kita lanjut buatkan tutorial selanjutnya. Nah, ini sementara kita bisa cek transaction journal, kemudian kita pilih all. Di sini akan muncul semua transaksi yang sudah kita masukkan tadi ya, sampai dengan penjualan mobil ini. Kita close. Kemudian nanti akan kita lanjut di dokumen 31. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.